Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Linda Novitasari, mahasiswa PPG Prajabatan IPA, Gelombang 1 tahun 2023, Universitas 11 Maret. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KESO. Diawali dengan 3 hal yang harus diingat guru. Novik, Kres, dan Elias tahun 2002 menjelaskan 3 hal yang perlu diingat oleh guru sebagai pendidik dan agen perubahan. Yang pertama, kepedulian atau caring relationship. Kemudian emosi mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima peserta didik. Dan yang ketiga, tujuan yang mau dicapai, serta pemecahan masalah mengarahkan individu baik guru atau peserta didik dan juga memberikan motivasi atau energi untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, definisi pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning. Zins Elias tahun 2007 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional merupakan pengembangan dari teori-teori kecerdasan emosi dari Goleman dan multiple intelligence dari Gardner. Pembelajaran sosial emosional bertujuan yang pertama sebagai upaya preventif atau pencegahan, yang kedua upaya promotif atau peningkatan. Maksudnya, mencegah masalah perilaku dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif pada komunitas sekolah yang dapat diajarkan secara rutin di luar jam akademik, terintegrasi pada mata pelajaran, maupun diterapkan sebagai budaya dalam lingkungan sekolah. Terdapat 5 komponen pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri, kemudian self-management atau manajemen diri. Yang ketiga, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, social awareness atau kesadaran sosial, dan relationship skills atau keterampilan sosial. Pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan hubungan interpersonal. Pakar psikologi emosi, Goleman, mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.
dengan orang lain, namun tetap dengan batasan tertentu. Compassion melibatkan perasaan terbuka terhadap penderitaan diri sendiri dan orang lain dalam cara yang non-defensif dan tidak menghakimi. Gilbert melihat compassion sebagai kemampuan yang ditunjukkan melalui 6 atribut berdiam di satu posisi, kemudian set intentions, yaitu mengingatkan kembali tujuan dan niat utama sehingga tetap positif dalam situasi yang dimiliki, serta I am aware technique, yaitu kemampuan individu untuk selalu sadar dan mengingatkan diri terkait apa yang dilakukan. Melalui ketiga kompetensi, empati, mindfulness, dan compassion, tentu diperlukan sebuah critical inquiry. Critical inquiry merupakan proses mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi terhadap ide atau perspektif yang berbeda, sehingga bisa melakukan analisis yang tepat terhadap situasi atau kondisi tertentu. Selanjutnya, keterkaitan social emotional learning dengan kebahagiaan. Program pendidikan yang didasari oleh kerangka kerja EMC Kuadrat terbukti membangun situasi belajar yang positif. Hal ini disampaikan oleh Perry tahun 2020. Pembelajaran yang didasari pemahaman guru terhadap peserta didik, serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di dalamnya, akan mendorong terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Peserta didik akan memiliki kemampuan regulasi diri sehingga tercipta kesejahteraan psikologis yang ditandai dengan emosi positif bagi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran dan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning dengan metode pembelajaran. Prinsip pembelajaran paradigma baru menekankan pentingnya pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Dalam hal ini, pemilihan strategi belajar dan metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Bentuk strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, baik menurut tingkat pencapaian maupun minat dan profil belajarnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian belajar atau dikenal dengan istilah Teaching at the Right Level atau TARL. Tujuan dari diferensiasi ini agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keterkaitan social emotional learning dengan pembelajaran IPA. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan alam atau IPA membantu pelajar menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena alam semesta yang terjadi.
Fokus utama yang ingin dicapai dari pembelajaran IPA terpadu bukanlah pada seberapa banyak konten materi yang dapat diserap oleh peserta didik, tapi dari seberapa kompeten peserta didik melakukan keterampilan inquiry, yaitu mengamati, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, memilih dan mengelola informasi, merencanakan dan melaksanakan aksi, serta melakukan refleksi diri terhadap proses belajar yang dialami. Pelajaran IPA dengan berbagai konsep yang abstrak, serta karakteristik materi yang dekat dengan kehidupan peserta didik, dapat memberikan pengalaman konkret jika diterapkan menggunakan strategi yang tepat. Salah satunya adalah experimental learning, yang dapat melibatkan dua cara dalam mendapatkan pengetahuan, yaitu concrete experience atau pengalaman konkret, dan abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak, sehingga dapat mendorong kreativitas belajar peserta didik. Dengan konteks pembelajaran yang nyata, peserta didik lebih mudah memahami konsep yang bersifat abstrak, sehingga akan memperoleh pemahaman bermakna dari pembelajaran tersebut. Pembelajaran sosial emosional tentu berdampak terhadap peserta didik. Adapun dampak dari penerapan social emotional learning, yang pertama, peserta didik menikmati proses pembelajaran dan memahami makna pembelajaran untuk mereka. Kemudian menciptakan pembelajaran yang tidak hanya melibatkan fungsi kognisi, tetapi juga berpikir, beremosi, persepsi, dan berperilaku. Kemudian peserta didik mampu memahami emosi pada diri sendiri dan orang lain. Peserta didik mampu mengontrol emosi yang dirasakan. Peserta didik memiliki kesadaran sosial dan keterampilan sosial sehingga dapat menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Dan peserta didik memiliki kemampuan regulasi diri dan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga mampu menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dengan bijaksana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning berbasis empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry akan membekali peserta didik keterampilan sosial emosional sehingga berimplikasi pada terciptanya kesejahteraan psikologis yang bermuara pada kebahagiaan. Demikian ulasan koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik ini. Saya Linda Novitasari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.